Halo, assalamualaikum teman-teman Wani Dagang. Jumpa lagi dengan saya Hendy, penghuni channel Wani Dagang. Kali ini di segmen Nguman, ngoceh bermanfaat di channel Wani Dagang. Oke teman-teman, kali ini marilah kita berkenalan dengan salah satu tokoh dunia dalam bidang manajemen strategis. Siapa dia? Yaitu Michael E. Porter. Kenapa kita harus mengenal Porter ini? Porter ini adalah pengajar di Sekolah Bisnis University of Harvard dalam bidang manajemen strategis. Nah, beliau lahir di tanggal 23 Mei 1947 atau umurnya sekarang sudah 75 tahun, teman-teman. Lahir di Amerika Serikat. Nah, beliau adalah alumni Princeton University dan juga Harvard Business School. Nah, kenapa kita harus berkenalan dengan beliau? Karena beliau ini pencetus dari sebuah kerangka analisis yang disebut dengan Porter Five Force Analysis. Nah, apa itu? Nah, begini teman-teman, ini cukup terkenal karena dari sejak tahun 80-an sampai sekarang orang-orang make analisis ini. Nah, ada 5 hal yang mempengaruhi tingkat persaingan dalam sebuah industri. Nah, apa 5 hal tersebut? Yaitu yang pertama adalah ancaman produk pengganti. Yang kedua adalah ancaman pesaing. Yang ketiga adalah ancaman pendatang baru. Dan yang keempat adalah daya tawar pemasok. Dan yang kelima adalah daya tawar konsumen, teman-teman. Nah, nanti akan saya jelaskan berkaitan dengan ini. Nah, biasanya ini dipakai untuk skala industri atau perusahaan-perusahaan besar yang sudah punya brand besar. Nah, tapi pada kesempatan kali ini saya coba ingin menerapkan hal ini, bisa nggak dicoba di sebuah usaha kecil gitu. Nah, ini yang mungkin akan bermanfaat bagi teman-teman sekalian dan juga saya, bagaimana kita lebih bagus dalam mengelola usaha kecil kita itu. Terutama para pedagang-pedagang ya bisa pakai ini, teman-teman, jangan khawatir. Jadi ini tidak hanya dimiliki oleh tidak hanya dipakai oleh industri besar, tapi kita pun sebagai seorang pedagang bisa memakai analisis ini. Baik teman-teman, bagaimana penjelasannya? Ikuti terus saya. Oke teman-teman, di tahun 2001 saya pernah menggunakan 5 poin analisis ini untuk menganalisis persaingan industri sepeda motor waktu itu. Nah, ini teman-teman, saya gunakan landasan teori tersebut dalam penelitian kami. Namun pada kesempatan kali ini saya coba ingin menerapkan analisis ini untuk sebuah usaha kecil. Dalam hal ini adalah untuk pedagang angkringan. Nah, pedagang angkringan ini milik rekan saya, teman-teman, yaitu angkringannya Mas Setio. Gitu. Saya tulis di sini ya. Angkringan Mas Setio. Nah, angkringan Mas Setio ini berada di Jalan Taman Siswa, Yogyakarta. Nah, ayo kita analisis teman-teman berkaitan dengan 5 hal yang mempengaruhi persaingan ini, teman-teman. Nah, pertama kita harus mengenal angkringan Mas Setio. Angkringan Mas Setio ini kalau saya menilai dari segi tempat itu cukup nyaman ya teman-teman. Nyaman karena di bawah pohon. Di bawah pohon. Di situ ada pohon mangga, ada pohon beringin. Kemudian harga minumannya lebih murah dibanding yang lain. Lebih murah. Teman-teman bisa buktikan ke sana kalau
kalau ingin tahu lebih detailnya. Kemudian beliaunya humble, beliaunya cukup akrab gitu dengan para pelanggan-pelanggannya. Nah, oke, kita mulai analisis ya teman-teman. Kita mulai dari kompetitor dulu. Kompetitor. Nah, kompetitor angkringan Mas Setio ini ada enggak? Oh, ada. Yaitu di depannya. Jadi secara jarak itu dekat, tapi jam bukanya ini hanya berbarengan dengan angkringan Mas Setionya hanya sekitar 2 jam saja. Karena angkringan Setio ini buka dari pagi sampai sore. Sedangkan angkringan di pesaingnya ini itu buka dari sekitar jam 3 sampai malam gitu. Jadi secara waktu hanya bertabrakan sekitar 2 jam ini. Jadi saya melihat ini adalah secara persaingan adalah low. Ancaman persaingannya adalah low atau tidak terlalu menyaingi gitu, tidak menjadi kompetitor yang kuat. Kemudian selanjutnya adalah kita masuk kemana nih? Produk pengganti ya, produk pengganti. Nah, ini produk pengganti. Nah, di sini ada pedagang gorengan. Pedagang gorengan. Nah, kenapa pedagang gorengan ini menjadi produk substitut atau produk pengganti dari angkringan Mas Setio ini? Karena ya gorengan, di angkringan juga ada gorengan gitu. Tapi ini jam bukanya sama seperti ini, sekitar jam 3 mulainya sampai habis itu, sampai malam gitu. Jadi tidak terlalu signifikan kekuatan persaingannya. Jadi saya katakan di sini adalah low, rendah tingkat persaingannya. Oke, kita masuk ke pembeli. Pembeli itu ya konsumen. Nah, angkringannya Mas Setio ini sering digunakan untuk sarapan, kemudian untuk makan siang, kemudian untuk ngemil. Nah, ini kemudian untuk minum. Nah, ini dari pagi sampai sore. Dari pagi sampai sore. Jadi para pesaing tadi, produk pengganti dan juga para pesaing itu tidak masuk dalam jam yang sama itu. Jadi saya katakan pembeli ini tetap dia itu loyal untuk nyari sarapan, untuk makan siang, untuk ngemil, untuk minum di angkringannya Mas Setio. Jadi saya katakan ini adalah low. Tingkat kekuatannya adalah rendah. Nah, kita masuk kemana lagi nih teman-teman? Ke pemasok ya, pemasok. Oke, angkringan membutuhkan bahan-bahan untuk nasi misalkan. Beli beras di mana? Di warung. Beli terigu di mana untuk membuat gorengan? Di warung atau di pasar. Nah, ini ready stock teman-teman. Ready stock, tidak mengalami persoalan. Kemudian supplier makanan. Supplier makanan ini ya makanan yang siap santap, misalkan tahu bakso, ada kacang goreng, ada supplier kopi juga, kopi saset. Ini lancar-lancar saja teman-teman. Semua ini lancar, tidak mengalami kendala. Nah, maka dari itu ini saya katakan kekuatannya juga low, tidak terlalu mengancam. Kemudian selanjutnya pendatang baru. Nah, ini pendatang baru. Nah, setelah saya coba telusuri pendatang baru, karena angkringan Mas Setio ini udah 10 tahunan ya di situ. Sementara yang lain kan nggak banyak. Nah,
mulai banyak nih di sepanjang jalan Taman Siswa di Yogyakarta, tapi jaraknya kurang lebih 200 meter. Nah, ini ada beberapa angkringan di situ. Nah, ini tidak mengancam persaingan di sini gitu. Jadi saya katakan ini adalah law juga. Nah, dari kelima poin ini, kelima hal ini, yaitu kompetitor, produk pengganti, pembeli, pemasok, dan pendatang baru itu law semua. Law semua. Jadi kesimpulannya adalah bahwa angkringan Mas Setio ini masih oke-oke saja. Oke-oke saja. Tingkat persaingannya rendah. Dan layak untuk terus ditingkatkan pelayanannya agar ancaman-ancaman ini tidak terlalu signifikan mengganggu dari usaha angkringan Mas Setio. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi mungkin menurut saya usaha kecil pun bisa menggunakan analisis ini untuk keberlangsungan usahanya. Jadi boleh dicoba oleh teman-teman. Nah, sekian dulu teman-teman dari saya. Semoga bermanfaat, sehat selalu dan sukses selalu. Wassalamualaikum.